pagi merupakan jalan untuk melihat dunia baru, pengalaman baru, dan harapan baru. Ayo sambut pagi dengan tetap setia merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 9 Desember 2021 tertulis di Wahyu 21 ayat 3. Demikian dikatakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi hubege suara nagogosian habang sai nama dok. Odo joroni debata di tonga-tonga ni akka jolma. Nama ringanan ma ibana di tonga-tonga nasida. Jalan nasida ma bangsona. Jala debata sadiri saor tu nasida. Demikian firman Tuhan. Kemah Allah merupakan istilah pengganti bait Allah. Sejak Kaisar Nero menghancurkan bait suci tahun 70, orang Yahudi tidak lagi memiliki bait Allah. Mereka beribadah di sinagoge. Namun kemah Allah adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran Allah. Bait Allah bisa dirobohkan, namun kehadiran Allah tidak seorang pun yang dapat membatasinya. Karena Allah itu adalah tanpa batas ruang dan waktu. Di dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa nubuatan tentang kemah Allah ada di tengah-tengah manusia yang dapat kita artikan bahwa kemah Allah juga menggambarkan bahwa firman Allah telah menjadi daging, yaitu manusia. Dia telah bersama-sama dengan kita. Bahkan kehadiran Yesus di dalam dunia kita pahami dan yakini telah menyelamatkan kita dari maut melalui penebusan di kayu salib. Yesus telah menghapus segala air mata dari mata kita. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pekabungan atau ratapan tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Allah hadir kini dan di sini. Kehadiran Allah mengubah segala sesuatu menjadi sukacita dan penuh kebahagiaan. Dan inilah tugas orang percaya sebagai umat Allah. Menghadirkan kemah Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Seperti Kristus Yesus yang telah hadir, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Setelah beberapa bulan ketika saya baru ditempatkan di suatu gereja sebagai calon pendeta, seorang ibu muda yang memiliki 2 orang anak datang menemui saya untuk didoakan. Ia meminta agar suaminya yang pemabuk, pejudi, kasar, dan sering melakukan KDRT diubahkan oleh Tuhan. Dengan permintaan itu saya baru memahami kenapa dia seringkali datang ke gereja dengan tanda lebam di wajahnya. Dan dia sering sekali datang ke gereja lebih awal dan pulang paling terakhir dari jemaat yang lainnya. Serta memilih duduk di sudut bangku gereja yang paling belakang yang tidak akan dilalui oleh jemaat yang lain. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan deritanya kepada orang lain. Dalam konseling kami, dia berkata bahwa dengan didoakan, dia akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi setiap kesulitannya. Dan dia yakin bahwa dengan menghadirkan Tuhan dalam dirinya, juga akan menghadirkan Tuhan bagi suaminya. Dan kehadiran Tuhan akan mendatangkan kedamaian bagi keluarganya. Hingga beberapa minggu yang lalu, ibu itu meng-WA saya dan mengatakan bahwa suaminya sudah merasakan kehadiran Tuhan. Dengan isi WA itu saya menyimpulkan bahwa suaminya telah meninggal. Dan tanpa memastikan arti ucapan si ibu itu, saya langsung membalas WA dengan firman Tuhan yang saya akhiri dengan ucapan turut berduka cita ya Inang. Namun tak lama kemudian si ibu itu menelpon saya dan mengatakan bahwa suaminya masih hidup. Dan arti ucapannya sebenarnya menginformasikan bahwa suaminya tidak lagi pemabuk, tidak lagi pelaku kekerasan.
Dia merasakan kehadiran Tuhan dalam perbuatan sikap suaminya yang sudah kami doakan 11 tahun yang lalu. Dari jemaat saya itu, saya memahami bahwa kehadiran Tuhan dapat kita pahami juga dengan pertobatan kita atau orang di sekitar kita di saat ini juga. Orang yang telah menghayati kehadiran Allah adalah orang yang menjadikan Tuhan tempatnya menggantungkan hidupnya dan tidak membatasi waktu kehadiran Tuhan hanya dalam suka, namun dia juga hadir dalam duka. Memiliki kesabaran yang luar biasa dan memiliki keberanian untuk bersedia berkorban. Orang yang menghayati kehadiran Allah pasti meyakini kuasa doa, sama seperti ibu yang tadi, yang merasakan kehadiran Tuhan bukan hanya menikmati dirinya menjadi umatnya saja. Dia turut berjuang menjadikan suaminya, sesamanya menjadi umat Allah. Mendatangkan pertobatan. Dan menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan baginya. Orang yang merasakan kehadiran Allah adalah orang yang yakin ketika bersama dengan Tuhan tidak ada satu hal apapun yang luput dari pandangan Allah. Dan orang yang merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, ia akan selalu merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena penghakiman di akhir zaman bukan penghalang bagi yang selalu menaati Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah bersama dengan kita. Maka hiduplah sebagai umat Allah yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam hidup kami, dan ajarlah kami agar selalu setia kepadamu. Dan jadikanlah kami menjadi umat-Mu yang menghadirkan kasih dan damai-Mu dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan di setiap persekutuan kami, hingga kedatangan-Mu kelak memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari Anda di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.